Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM A40122005. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menyimak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Andi Imro Dewi, SPD MSN. Nah, langsung saja simak video berikut. Nah, baik, kita masuk di pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengelola, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Nah, lanjut di bagian fungsi menyimak. Nah, ada beberapa fungsi-fungsi dari menyimak, yaitu 1. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. 2. Memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Nah, adapun tujuan-tujuan dari menyimak secara umum yaitu menyimak itu untuk belajar. Kedua, menyimak untuk menikmati. Ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh, untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, untuk meyakinkan. Lanjut, kita masuk di jenis-jenis menyimak. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Nah, menyimak ekstensif yaitu sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Nah, yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Yang ketiga, menyimak sosial. Menyimak sosial adalah kebiasaan berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat respon-respon yang pantas. Yang keempat, menyimak estetik. Menyimak estetik juga disebut menyimak apresiatif adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Yang kelima, menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tidaknya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketelitian yang akan diamati. Yang berikutnya, menyimak konsentratif, sering juga disebut study type listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Yang berikutnya, menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenangan-kesenangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa-apa yang didengarnya. Yang berikutnya, menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Yang terakhir, menyimak pasif. Menyimak pasif yaitu penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti. Belajar tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih serta menguasai sesuatu bahasa salah satu contoh menyimak pasif. Baik, lanjut di bagian unsur-unsur menyimak. Nah, unsur-unsur penyimak ada 3, yaitu yang pertama pembicara. Nah, pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Nah, yang kedua, penyimak sendiri. Penyimak itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Nah, menurut Kimit Jan 2001,
menyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki dua sikap, yaitu sikap objektif dan sikap kooperatif. Nah, yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu bahan simakan. Nah, bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Baik, lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik yaitu merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifannya dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis melibatkan sikap-sikap dan bersifat-sifat pribadi, yaitu faktor-faktor psikologis dalam menyimak. Nah, adapun faktor-faktor ini antara lain mencakup masalah-masalah. Yang pertama, prasangka. Yang kedua, keegosentrisan. Yang ketiga, kepicikan. Yang keempat, kebosanan. Dan yang terakhir, sikap yang tidak layak terhadap sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.